Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Dwi Kapri, NIM 2019012024, kelas Teknik Industri A. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang proses sidang BPUPKI dan sidang PPKI. Oke, di sini saya akan langsung menjelaskan secara singkat. Di sini saya akan menjelaskan secara langsung sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang ini pertama membahas tentang dasar negara. Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Widoyo Diningrat, dalam pembukaannya meminta pandangan dan anggota mengenai dasar negara Indonesia. Sidang ini menekankan bahwa sesuatu yang akan dijadikan dasar negara hendaknya dicari dan digali, dan nilai-nilai yang sudah berakar kuat dan hati dan pikiran rakyat. Selain itu, agar dapat diterima secara bulat dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Beberapa tokoh yang mengajukan konsep tentang dasar negara adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidatonya, Soekarno juga memberi usul mengenai nama dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Dalam rapat tanggal 1 Juni 1945, nama yang dipilih untuk dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai lahirnya Pancasila. Dengan berakhirnya rapat pada tanggal 1 Juni 1945, maka selesailah pelaksanaan persidangan pertama BPUPKI. Dalam pertemuan ini pula dibentuk lagi panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, sehingga disebut panitia 9. Ketua panitia 9 adalah Insinyur Soekarno dengan anggotanya Muhammad Hatta, Muhammad Yani, Ahmad Suparjo, Maramis, Abdul Qadir Muzakir, Wahid Hasim, Agus Salim, Habib Kusno, Tojo Kusrojoso. Tugas panitia 9 adalah menyusun rencana pembukaan Undang-Undang Dasar. Dalam persidangan yang dilakukan oleh panitia 9 menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia Merdeka. Rumusan dasar negara yang dihasilkan oleh panitia 9 adalah sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan sesuatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berhasilnya merumuskan calon dasar negara tersebut, maka tugas panitia 9 selesai pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang dihasilkan oleh panitia 9 oleh Bapak Muhammad Yamin disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rancangan itu diterima secara bulat dan sepakat untuk dimatangkan dalam sidang kedua BPUPKI mulai tanggal 10 Juli 1945. Persidangan kedua BPUPKI berlangsung pada tanggal 10 Juli 1945 sampai tanggal 16 Juli 1945. Sidang BPUPKI yang kedua memiliki agenda khusus, yaitu mempersiapkan rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk juga pembukaannya. Sebelum BPUPKI mulai sidang yang kedua, bangsa Indonesia telah memiliki rancangan untuk Undang-Undang Dasar yang telah disusun oleh Panitia 9, yang dikenal dengan istilah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam sidang ini dibentuk panitia perancangan Undang-Undang Dasar yang pada akhirnya bersepakat bahwa
Prebul atau pembukaan diambil dan Piagam Jakarta. Dalam persidangan BPUPKI yang kedua yang membahas Undang-Undang Dasar menetapkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik dalam wilayah negara Indonesia, yakni seluruh wilayah kepulauan Indonesia yang semula wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Sebelum sidang BPUPKI berakhir, panitia perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan hasil dan sidang, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Undang-Undang Dasar itu sendiri dan batang tubuh. Dengan keberhasilan dan panitia perancangan undang-undang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan telah selesai dan dibubarkan. Dan selanjutnya, hasil sidang PPKI. Sidang PPKI yang pertama kali dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 di gedung Rood Van Indi di Jalan Penjambon, Jakarta. Hasil sidang PPKI yang pertama adalah 1. Mengesahkan Undang-Undang 1945. 2. Memilih dan mengangkatkan presiden dan wakil presiden. 3. Tugas presiden sementara ini akan dibuat oleh Komite Nasional sebelum dibentuknya lembaga MPR dengan DPR. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, terdapat beberapa perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945, di mana merupakan kata Muqaddimah diganti dengan kata pembukaan. Pada pembukaan di alinea kedua, anak kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam untuk pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1 dari yang semula awal berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan serta dengan persyaratan mengaktifkan syariat Islam untuk pemeluknya tersebut diganti sehingga menjadi berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 6 ayat 1 semula berbunyi presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi presiden orang Indonesia asli. Dalam sidang PPKI yang pertama ini, Insinyur Soekarno terpilih menjadi Presiden RI, di mana Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sidang PPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945, di mana tepat yang sama. Hasil sidang PPKI yang kedua ini adalah 1. Membentuknya 12 kementerian serta 4 menteri negara. 2. Membentuk pemerintahan daerah, di mana Indonesia terbagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Kabinet yang ditunjuk saat sidang PPKI kedua ini diberi nama Kabinet Presidentil. Nah, 12 kementerian yang dibentuk meliputi 1. Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo. 2. Menteri Dalam Negeri Wirana Takusuma. 3. Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi. 4. Menteri Kehakiman Supomo. 5. Menteri Penerangan Amir Sajirpudin. 6. Menteri Keuangan Samsi Sastrawidada. 7. Menteri Kemakmuran Surahman Todjodisrojo. 8. Menteri Perhubungan Abi Kusno. 9. Menteri Pekerjaan Umum Abi Kusno. 10. Menteri Sosial Iwa Kusema Sumantri. 11. Menteri Pengajar Ki Hajar Dewantara. 12. Menteri Kesehatan Bu Entaran Marto Tomojo. Selanjutnya 4 menteri negara yang dipilih sebagai berikut. 1. Muhammad Amir. 2. Wahid Hasyim. 3. Pak Sartono. 4. Otto Iskandar Dinata. Pemerintah daerah dibentuk saat itu adalah Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, Provinsi Kalimantan.
Oke, mungkin sekian pembahasan mengenai proses sidang BPUPKI dan sidang PPKI. Di sini di video ini terdapat representasi. Semoga representasi ini menjadi di video ini terdapat representasi. Semoga video ini dapat membantu Anda dalam ilmu pembelajaran. Sekian dari saya. Salam dan bahagia.